Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam satu getah untuk seluruh petani pisang di seluruh Indonesia. Hari ini sedikit lebih cepat dari yang saya rencanakan, tapi merespon keinginan beberapa teman yang menanyakan karena di dua konten sebelumnya yang membahas tentang pemanenan hasil pisang dengan metode PIF ternyata belum detail bagaimana sih cara panennya untuk pisang yang banyak bergerombol, terus panennya seperti apa. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas hasil PIF. Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama, seperti teman-teman tahu, kalau PIF dibiarkan dominan, maka dia akan menjadi besar sendiri dan tidak muncul yang lainnya. Contoh kasus yang kayak gini. Ini sebenarnya tadinya 3, tapi karena kemudian tidak sempat dipanen sehingga yang dominan 1. Nah, ini bahkan yang 2 pun bisa mati nanti. Kalau sudah lebih dari 3 daun atau minimal 3 daun ini bisa kita panen, tidak usah dimatikan kalau sudah terlanjur. Sehingga ada harapan ini yang 2 dan nanti akan tumbuh lagi, bisa kita panen. Nanti yang kedua yang kita akan coba praktekkan langsung, ini adalah hasil yang sudah secondary sprouting. Ini tahap awal seperti ini, dan ini adalah secondary sprouting yang sudah pernah dipanen, tapi ini ada tahapan kedua yang bisa dipanen dari kelompok yang keduanya. Nanti kita akan panen yang ini. Yang ini juga sama nih, ini adalah primary sprouting sebenarnya. Primary sprouting seperti halnya yang ini yang tidak sempat dipanen. Ada 3, tapi ini 2 terlanjur. Apakah bisa dipanen? Bisa. Jadi ada 2 pilihan, dipanen atau dimatikan seperti kemarin, berharap akan lebih banyak. Hasil panennya lebih banyak. Tapi kalau kemarin yang dimatikan sudah kita pelajari, tapi kita akan coba memanen bonggol atau anakan tanpa harus membuang. Karena kemarin ada yang bilang sayang, katanya dibuang. Oke, kita coba dan sebenarnya sudah kita lakukan, bisa hidup, hanya lebih lama karena kemudian dia tidak memiliki akar nantinya. Jadi nanti hasil panen ada anakan yang memiliki akar, ada yang belum memiliki akar. Dua-duanya masih bisa kita selamatkan. Bedanya pada perlakuan. Kalau yang sudah memiliki akar, itu bisa langsung kita tempatkan di polybag yang siap kita pindahkan segera setelah dia trubus. Tapi nanti kalau yang tidak memiliki akar, lazimnya dia akan mati dulu total daunnya. Bahkan nanti batangnya pun mati, baru nanti setelah sekitar 1 bulan akan muncul trubus daun baru. Pada titik itu kita asumsikan dia juga sudah terbentuk akarnya. Nah, pada saat itulah setelah trubus daun baru kemudian menjadi daun besar, baru siap untuk ditanam. Tapi kita hari ini tidak membicarakan itu dulu. Kita mau menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana cara panennya. Saya mulai dari yang ini dulu. Yang terlanjur gede, sayang. Kalau kemudian ini, saya harus pakai kacamata ini. Mana kacamata saya? Oh, ternyata tidak ada. Gak apa-apa. Ini kalau ada akarnya lebih mudah. Tapi kalau tidak ada akar, caranya adalah potong dia sampai ke pangkal, ke bawah. Jadi dipotong. Nah, ini potong saja seperti ini. Tapi pastikan ada 2 cara. Di bawah yang kecil ini, kemudian nanti dia setelah agak besar sudah membentuk akar dipisah. Atau kalau misalkan bisa terpisah, kita pisahkan. Nah, ini sudah bunyi seperti itu sudah bisa masuk. Dan ini saya punya puluhan pohon yang seperti ini. Ini bagus, ada akar. Oh, patah akarnya. Tapi nggak apa-apa, dia sempat punya akar ini, 1 patah tapi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman untuk dipindahkan ke polybag. Tapi jangan kaget kalau ini nanti dipanen, dimasukkan ke polybag, hampir dapat dipastikan seluruh daunnya akan mati kering. Cuma nanti akan trubus daun baru dari sini, akan muncul daun baru. Itulah nanti yang menjadi penanda bahwa ini sudah bisa dipelihara lebih serius, bisa untuk ditanam nantinya. Setelah daun barunya, trubusnya menjadi daun sempurna seperti ini. Tapi ini sudah bisa ditanam yang seperti ini. Cuma harus benar-benar terlindungi dari panas, jangan sampai dia terkena panas. Ini sudah bisa. Gitu. Pastikan medianya sudah agak lembab ya, jangan kering dan jangan dulu siram. Gitu. Ini 1 panen kita bisa pakai. Ada lagi nanti model-model yang banyak seperti ini. Nanti ketika panen ya seperti ini. Nah, ini kan beberapa teman menanyakan bagaimana cara panennya. Kalau yang cara paling gampang adalah bongkar. Mungkin kita bisa ambil ini. Saya akan bongkar saja ini.
menjadi tanaman yang medianya saya buka. Nanti akan terlihat. Kembali lagi, nggak usah takut. Stres ya, tapi sepanjang dia mendapatkan nutrisi, stresnya paling hanya seminggu. Tapi ketimbang kita nanti nggak bisa memanen kan sayang. Kita melakukan perbanyakan karena ingin memanen. Jadi nggak usah ragu. Ini cara paling sadis. Saya senang menggunakan kata sadis ya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini kalau kita sudah buka seperti ini, lebih terlihat bahwa ini sebenarnya di dalamnya terpisah. Nah, kalau sudah seperti ini, dia terpisah akarnya. Ini dipotes pun bisa, tapi saya selalu membiasakan cari pangkal pertama kali dia tumbuh. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini dia pangkal pertamanya. Di titik inilah kita potong, tapi ini sudah dipastikan akarnya ada. Nah, pada titik ini kita potong saja ini, dan kita dapat satu anakan baru yang sudah berakar. Yang mana lagi yang bisa? Yang ini jangan dulu, tapi yang ini ada di pinggir. Meskipun dia kecil, tapi ini sudah ada 3 daun sebenarnya, dan dia sepertinya sudah punya akar meskipun belum sempurna. Akarnya hanya 1-2. Nah, ini dilematis karena dia masuk bergabung dengan satu adiknya, satu temennya. Kalau saya biasanya memilih kalau sudah terhimpit gini dipanen sekaligus, digabung. Nanti dipanennya setelah dia agak besar baru dipisah. Nah, ini menjadi 2 individu. Bisakah dipisah langsung? Bisa. Tapi saya biasanya lebih suka individu yang seperti ini saya tanam bersamaan, nanti sekitar 3 minggu, 4 minggu baru saya pisah lagi. Jadi ini kita sudah dapat nih 2 anakan baru. Nah, ini yang berikutnya sama seperti itu. Kita di dalam melihat tuh, ada lagi anakan yang belum tumbuh. Nah, ini sama. Ini yang bisa dipanen adalah yang ini. Nanti baru kita masuk ke tengah nanti yang itu. Nah, ini kejar dulu. Cari titik pangkalnya. Makanya perlu dibongkar itu media tanamnya, harus dicari titik pangkalnya. Karena kalau kita sudah ketemu titik pangkalnya, maka ini tinggal kita potong. Potong sedikit. Mungkin tidak terlalu terlihat bagi teman-teman yang melihat. Nah, ini sadis nih, bahkan banyak yang terpotong. Gak apa-apa, karena ini 1 blok. Resikonya saya akan memisahkan ini nanti dalam 1 polybag tersendiri, karena yang 3 itu belum layak panen. Tapi nanti dibiarkan aja dia dipanen sebagai individu yang baru. Jadi tidak ada satu jalan di sini, banyak cara, bahkan kondisional. Bisa di lapangan kita mendapatkan situasional yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini saya akan pisahkan dulu dalam 1 pohon, atau yang ini bisa nih. Saya bisa potong yang ini nih. Kenapa? Karena ini terpisah akarnya. Nah, ini sudah punya akar. Yang ini saya belum panen kekecilan, tapi nanti dia kalau bersaing hanya 2 masih bisa. Gitu. Ini sudah dapat kita berapa? 1, 2, 3, 4 kelompok. Tapi isinya ada yang 2 tadi. Nah, yang ini karena ini masih kecil tapi sudah kita potong dari bonggol induk. Ini tetap dipisahkan ke bonggol yang lain tersendiri. Tapi nanti pada saatnya kita masih bisa panen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangkan dari 1 bonggol tersisa yang tidak terlihat dari permukaan, ternyata masih ada 7 potensi anakan. Ketika sudah memanen, dan ini panen yang kedua, kita sudah memanen 1, 2, 3, 4 plus 2 anakan yang terbawa. 6. Ada 6 dan ini sendiri masih ada 7. Dan ini bonggolnya masih bisa menghasilkan lagi. Jadi itulah keajaiban PIF. Kalau kita sudah menemukan caranya, menemukan kuncinya, lakukan saja, ikuti, nggak usah takut, karena keberanian kita untuk mematikan primary sprouting itu akan diganjar dengan anakan-anakan yang lebih banyak. Bahkan sebagian itu sudah anakan dari samping seperti halnya beet. Jadi di 2 awal biasanya masih dari tengah, dan itu memanennya lebih susah tadi karena dia kadang-kadang seperti itu. Nanti kita coba satu lagi, lebih susah untuk memanen yang dari tengah, tapi nanti kita lakukan. Kalau sudah mulai agak ke pinggir lebih mudah memanennya. Ini kita anggap selesai, nanti ini kita pisahkan dalam 1 media tersendiri. Saya biasanya akan rendam dulu dalam ZPT, tapi yang ini pun nanti kita akan repotting. Nah, terakhir ini, teman-teman mungkin menanyakan
bagaimana terhadap tanaman yang sebenarnya adalah primary spotting tapi terlanjur besar. Kalau kemarin kan saya bilang tega, ternyata saya setelah melakukan percobaan, tanaman primary spotting ini kalau sayang untuk dibuang masih bisa dimanfaatkan, masih bisa diurus dengan cara dilubangin bonggolnya. Itu kita lakukan. Jadi kadang-kadang hasil panen tidak ada akarnya, atau seperti ini. Seperti ini nih, dia ada di tengah-tengah. Ini adalah primary spotting. Kalau dibunuh sayang, maka saya akan mendongkel ini. Kita bikin putaran, lubang memutar, mengerucut seperti halnya ini ke tengah. Jadi seperti halnya kita membuat lubang waktu pertama kali mematikan apical meristem atau membuat lubang untuk vitamin B. Jadi setelah di cross kita kasih lubang. Nah seperti itu kira-kira. Tapi bedanya ini adalah membuat lubang untuk memanen anakan. Nah setelah nanti terbentuk lubang, terpotong semua, bertemu di titik tengah, ini sudah bisa kita panen. Nah seperti ini. Dia tidak punya akar. Ini yang kayak gini harus disimpan di polybag dan disimpan di tempat yang teduh. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kalau sudah 3 daun kayak gini bisa dipanen. Hanya kalau tidak dapat akar seperti ini, berbeda dengan ini yang punya akar sendiri. Jadi teman-teman bisa membandingkan. Ini punya akar. Kalau sudah 3 akar itu sudah bisa sebenarnya dipersiapkan polybag, 2 minggu sudah siap tanam ke lahan. Tapi kalau pada kasus seperti ini dia belum punya akar, tapi dari pengalaman ternyata ini bisa tumbuh. Nah tapi harus dengan perlakuan khusus, yaitu tidak boleh dulu kena sinar matahari, biarkan dulu beberapa saat, dia agak lama untuk tumbuh akar. Nanti kita bisa lihat seperti apa tuh proses dia matinya daunnya. Semua daunnya mengering dulu, tiba-tiba nanti muncul trubus daun baru. Nah itulah tanda-tanda bahwa dia hidup. Artinya kalau ada trubus daun baru itu artinya hidup. Kita tinggal nunggu sampai daun itu kemudian beneran sempurna, dan mungkin ada trubus daun kedua. Kalau masih sabar tunggu sampai daun ketiga baru tanam di lapangan. Tapi kalau untuk dijual, 2 daun itu pun sudah menunjukkan bahwa akarnya pasti sudah bagus. Karena kalau akarnya belum tumbuh, dia tidak akan trubus. Jadi kuncinya adalah daun si dikirim juga nanti layu lagi, bahkan bisa kering. Tapi yang penting adalah batangnya dan akarnya sudah tumbuh. Karena itu yang menjadi kunci sukses bibit pisang dari hasil bonggol ini sudah bisa ditanam atau tidak. Jadi kalau teman-teman di bonggol besar pun kadang-kadang ketemu yang sepertinya sudah botak, bisa tumbuhkah? Bisa. Ini contoh yang lain. Anakan tanpa akar bisa tumbuhkah? Bisa. Jadi dari pengalaman saya beberapa, banyak puluhan bahkan mungkin bisa nembus 100 yang bonggol seperti ini tanpa akar, setelah ditunggu sekitar 3-4 minggu dia keluar akar. Tapi belum bisa dijual langsung, biasanya tunggu lagi 2 minggu sampai trubus daunnya, sampai seger baru bisa dijual. Iskandar bersama tim channel di KCS mencoba berbagi kembali lebih detail tentang bagaimana cara memanen anakan pisang yang diperbanyak dengan metode PIF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kita.